Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli dan solihah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadzah. Kali ini kita akan mempelajari muatan IPS. Kalian tentunya kemarin sudah mendapatkan buku cetak tema 2, ya, udara bersih bagi kesehatan. Kalian bisa membuka di halaman 31. Ini untuk muatan IPS. Nah, yang akan kita bahas di tema 2 ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Di tema 1 kemarin, kalian sudah membahas tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang beragam ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakatnya juga beragam. Nih, kalau berbicara tentang ekonomi, nah kenapa manusia mencari uang, bekerja itu untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini sudah ada ya, bisa kalian baca. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nih, sebagai negara kepulauan, kita bersyukur ya, tinggal di Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Nah, karunia ini kita harus syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam ini biasanya dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama ada agraris. Agraris ini meliputi pertanian dan perkebunan. Kalau bertani berkebun biasanya dilakukan di daerah pegunungan atau pedesaan. Bisa bertani sayur, buah-buahan, tanaman pangan ya. Kemudian kalau perkebunan ini biasanya lahan ditanami dengan tanaman dengan umur yang lebih dari 6 bulan, itu namanya jangka panjang ya. Kalau yang jangka pendek itu biasanya 1-3 bulan. Di sini kalian bisa baca contoh tanaman-tanaman yang musiman, umurnya pendek. Kemudian ada yang berumur panjang atau jangka panjang. Contohnya kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh karet, kayu cendana, ladak, dan kayu putih. Tak jarang ya, hasil perkebunan di Indonesia seringkali dijadikan komoditas ekspor. Kalian tahu, masih ingat apa itu ekspor? Ekspor itu kita menjual barang-barang atau benda-benda dari Indonesia kita kirim ke luar negeri. Kebalikannya ada import. Import itu mendatangkan barang-barang dagang atau apapun itu dari luar negeri dikirim ke Indonesia. Itu ya. Yang kedua ada sektor peternakan. Kalau beternak berarti yang kita ternak itu hewan yang bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan dagingnya, susunya, telur, kulit, bulu. Nah, peternakan ini dibedakan menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil, contohnya kambing, kelinci, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, ada ayam, itik, burung, dan puyuh. Kemudian ada perikanan. Perikanan ini bisa digunakan untuk budidaya ikan. Nah, salah satu contoh usaha perikanan ini biasanya kita budidaya ikan di kolam. Kalau di sini dijelaskan perikanan itu ada 2 jenis, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Untuk perikanan darat biasanya memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, contohnya di air tawar dan air payau. Apa itu air tawar? Nih, air tawar itu biasa di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Empang itu kolam ikan ya. Kemudian sawah. Jenis yang dibudidayakan biasanya itu lele, nila, mujahir, gurame, dan ikan mas. Kalau perikanan air payau, ini biasanya pertemuan antara air tawar dan air asin. Biasanya letaknya di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng ya. Kemudian ada perikanan air laut, usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Apalagi Indonesia itu sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan hasil laut. Jadi
Hasil yang bisa kita peroleh dari perikanan air laut ini ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Ada petani garam ya yang memanfaatkan air laut yang diproduksi untuk garam. Kemudian ada yang keempat adalah sektor pertambangan. Nah, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia banyak mengandung barang tambang. Barang tambangnya ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam, contohnya mineral, gypsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang terakhir, barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Di Dieng ya, di Banjarnegara itu ada ya tempat yang ada gas alamnya. Di mana? Di itu PLTN ya. Nah, barang tambang di Indonesia merupakan sumber daya yang vital. Pemanfaatannya itu ditujukan itu untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, kita harus bijak dan memperhatikan kelestariannya. Kemudian sektor yang kelima adalah kehutanan. Nih, dahulu hutan di Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau, makanya Indonesia pernah mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Tapi kalau sekarang hutan-hutan sudah digunduli, digunakan sebagai lahan perkebunan. Nah, akibatnya kawasan hutan itu jadi sempit dan sering terjadi bencana alam. Agar untuk mengurangi kerusakan hutan biasanya diadakan yang namanya program reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian sektor yang keenam ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nih, melalui kegiatan perdagangan ini biasanya pedagang akan memperoleh keuntungan atau laba dari selisih harga jual dan harga beli. Dan sektor yang ketujuh adalah perindustrian. Industri itu biasanya mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Ada juga home industry, ada industri sedang dan industri besar. Kemudian ada industri rumah tangga. Dan ada ini sektor yang paling sering kita temui selain perdagangan adalah di sektor usaha jasa. Ada di halaman 39 ya. Jenis usaha ini merupakan yang berkaitan itu dengan pemberian layanan kepada konsumen. Jadi kalau jasa itu tidak menjual barang ya, tapi lebih ke pelayanan. Contohnya usahanya itu selain pariwisata ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Contoh profesinya bisa montir, bisa juga tukang pijat, tukang becak, dokter, guru. Itu termasuk dalam jenis usaha bidang jasa. Begitu ya. Biar lebih jelas, Anda semuanya bisa membaca di buku cetaknya. Kemudian setelah membaca, Anda bisa mengerjakan LK yang sudah tersedia. Silahkan, insya Allah kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Gitu ya. Ustadzah cukupkan. Apabila ada kesalahan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.